Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan translasi grafik fungsi, atau ini penjelasan berkaitan dengan bab, bab 2.3 berupa eh, menggambar grafik. Jadi di sini yang harus kita perhatikan bahwa kita harus memperhatikan berkaitan dari fungsi-fungsi dasar. Jadi pada sebuah grafik itu ada fungsi-fungsi dasar yang bisa saya tunjukkan saya di sini di GeoGebra ya. Jadi ini untuk grafik X pangkat 3 ini grafiknya seperti ini. Terus mungkin ada lagi yang paling gampang ya, grafik fungsi linear. Jadi fungsinya ini linear, jadi lurus. X itu berarti dia menghadap ke kanan. Kalau misalnya kita kasih minus, maka dia akan berubah ke kiri. Jadi misal ini min X ya, jadi ini juga akan berubah ke kiri. Itu fungsi dasar pertama. Kemudian ada lagi yaitu kuadrat. Kalau X kuadrat, berarti secara otomatis bentuknya adalah U. Tinggal nanti kita ubah penggeserannya. Kalau berarti min X kuadrat, di sini ada min X kuadrat, maka di situ akan berubah. Dia akan ke bawah. Terus kemudian ada lagi itu per X. Jadi 1/X. Maka dia itu akan bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsi dasar dari 1/X. Kalau dia minus per X, misal min per X, maka dia akan berubah. Ini yang sebelumnya di atas, dia di bawah, dan yang sebelumnya di bawah dia akan ke atas. Terus kemudian ada lagi seper X kuadrat. Ya, ini ada lagi yaitu seper X kuadrat. Jadi gini, grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Bagaimana mas cara cari grafik-grafik itu? Nah, grafik-grafik itu sebenarnya sudah disediakan di bab-bab sebelumnya. Jadi sketsa grafik awal. Jadi di situ sudah dikasih. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk khusus yang memang kita bisa ubah dari bentuk-bentuk tersebut. Terus ada juga yaitu akar. Nah, ini untuk akarnya agak tricky. Jadi di sini dia itu mulainya dari nol. Untuk kurang dari nol dia akan imajiner, maka dia akan eh, ada. Jadi mulai grafiknya mulai gini, set. Terus kemudian kalau minus ya sama, berarti dia diambil yang kiri, minus. Nah, yang ada di sini, di bawah dia. Kalau minus berarti dia yang diambil adalah yang di bawah. Terus kemudian tadi X pangkat 3 sudah. Nah, sekarang kalau grafiknya itu X sama dengan Y kuadrat. Nah, jadi dia itu akan berubah seperti ini. Kalau dia Y kuadrat. Kalau ini misal minus, berarti dia akan berubah. Balik ke sini. Nah, itu sudah ada grafik awalnya. Jadi di sini kita tinggal mentranslasikan grafik baru berdasarkan penambahan konstanta pada X atau penambahan konstanta pada Y, pada fx-nya. Jadi yang pertama, itu penambahan dengan konstan atau dengan suatu konstanta bebas C-nya lebih dari atau lebih dari 0 pada fx. Jadi, misal ya, saya punya sebuah grafik, itu saya akan membuat persamaan baru. Misal saya punya Y sama dengan fx. Nah, saya tambah dengan suatu konstanta baru yang saya ubah adalah dari fx-nya atau dari Y-nya ini. Saya tambah ini, berarti dia itu akan menggeser ke atas. Jadi kalau Y-nya yang dipengaruhi, kan berarti ini yang dipengaruhi fx-nya, bukan X-nya. Jadi fx-nya yang dipengaruhi, kalau dia positif, maka dia ke atas atau sejajar. Jadi dia naik, maka dia tambah, berarti dia ke atas. Sama saja, kalau ini dikurangi, maka dia menggeser ke bawah. Itu kalau fx yang kita pengaruhi. Kalau yang dipengaruhi adalah X-nya ini ya, berarti dia akan berkebalikan.
Kalau dia ditambah, maka dia akan ke kiri. Kalau dia dikurang, maka dia akan ke kanan. Sebagai contoh, nah ini langsung saya tunjukkan di sini. Misal saya punya grafik X kuadrat. Ya, jadi saya punya grafik X kuadrat. Seperti ini. Saya ingin tambahkan dengan 2. Maka di situ dia akan geser kemana? Nah, betul. Dia akan geser ke atas. Karena apa? Yang dipengaruhi adalah fx-nya. Jadi fx yang sebelumnya x kuadrat ini, itu saya tambah dengan 2. Berarti secara otomatis dia akan naik ke atas. Buktinya mana? Boom. Seperti ini. Karena itu yang kita pengaruhi adalah x kuadrat. Kalau yang kita pengaruhi x-nya, jadi x-nya yang ada di sini kita pengaruhi. Misal, saya ubah menjadi x, saya tambahkan dengan 3. Dia secara otomatis apa? Kalau dari sini kalau kita ubah x-nya, berarti x-nya kan yang berubah, kita tambah dengan 3. Berarti dia harus menggeser ke kiri sebanyak 3. Berarti hasilnya, boom, dia akan menggeser ke sini. Dia geser ke kiri sebanyak 3 langkah. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh penerapan. Jadi kalau yang di ibaratnya kalau yang kita pengaruhi adalah fx-nya itu sendiri, maka dari situ kita bisa memutuskan bahwa dia itu sejajar. Kalau yang kita pengaruhi x-nya ini, dia akan berkebalikan. Gitu. Intinya, kalau x-nya yang dipengaruhi, dia akan berkebalikan. Kalau y-nya misal ditambah atau dikurang, maka dia akan sesuai. Kalau tambah naik, kalau kurang keturun. Kalau yang dipengaruhi x-nya, kalau tambah berarti kiri, kalau kurang berarti kanan. Seperti itu. Tadi ada salah satu soal yang ditanyakan dari bab 2.3 ya. Jadi dari bab 2.3 itu tadi ada sebuah gambar yang menunjukkan itu. Jadi saya punya gambar. Nah, bagaimana cara saya untuk mencari rumus fungsinya? Jadi kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu dari grafiknya. Nah, dari grafiknya. Misal ya, saya punya X pangkat 3. Jadi saya punya X pangkat 3. Itu kan grafiknya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk X pangkat 3. Ketika saya ubah minus, maka dia akan berubah ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dari soal itu ada yang ditanya seperti ini. Bentar, saya bukakan soalnya dulu. Jadi di soal itu ada yang bertanya seperti ini. Jadi dari kita mengelola dari x pangkat min x pangkat 3 itu tadi. Nah, ini untuk tugasnya, yaitu untuk yang 4A ini. Berarti ini kita tahu kan, ini bahwa grafiknya ini adalah grafik x min x pangkat 3, grafik dasarnya. Maka di situ kita pakai min x pangkat 3. Sekarang kita geser. Dia apa sih? Sekarang kita balik. Dia 4 langkah ke atas. Nah, ini dia 4 langkah ke atas. Satu langkah. Mohon maaf, saya salah. Nah, dia satu langkah ke atas. Berarti apa yang harus kita pengaruhi? Yang kita pengaruhi adalah fx-nya. Berarti di sini kita tambahkan dengan berapa? 1. Berarti dia akan berubah ke atas. Nah, grafiknya berubah seperti ini. Tapi dia masih di sini. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan di soalnya ini, dia itu akan menggeser lagi sebanyak minus 1 ke kiri. Nah, min 1 ke kiri. Berarti kalau dia ke kiri, berarti secara otomatis apa yang kita pengaruhi? X-nya. Berarti X-nya kita apakan? X-nya ini kita tambahkan dengan 1 biar dia itu nanti berubah ke kiri. Karena apa? Karena dia berlawanan. Nah, X plus 1. Sehingga dia akan menggeser ke sebelah kiri dan dia ini terletak intersect-nya itu di sini. Jadi ya sama ya. Oke, sama. Jadi 1, 1.
Seperti itu. Jadi grafik fungsinya apa? Min dalam kurung X plus 1 pangkat 3 ditambah 1. Seperti itu. Jadi yang kita pengaruhi X-nya. Kalau kita pengaruhi X-nya berarti dia ke kiri, berarti dia harus kita tambah 1. Kalau dia ke kanan, berarti dia harus kita kurangi 1. Kita sesuaikan tabel yang ada di buku pada halaman 59. Bisa dibuka lagi, itu sebagai acuan kalau lupa. Nah, mungkin itu. Mungkin itu untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa WA pribadi saya.